Jadi aku mau menceritakan sebuah kisah. Cerita ini diceritakan dari teman kantorku, tapi bukan kisah dia. Dia juga diceritakan bapaknya, sebut saja Pak Hanafi. Dan kisah ini juga bukan kisahnya Pak Hanafi, tetapi kisah kakaknya dari Pak Hanafi yang bernama Dayani, yang kini udah lama meninggal karena mengalami penyakit non-medis. Jadi karena ceritanya dari sudut pandang Pak Hanafi, aku di sini menceritakannya sebagai Pak Hanafi. Mungkin tak usah kelamaan, langsung saja ke ceritanya. Dulu, di akhir tahun 80-an dan sepanjang tahun 90-an, benar-benar keluarga kami digemparkan dengan satu masalah yang sama sekali cukup menyedihkan dan mengerikannya yang terjadi dengan kakakku yang bernama Dayani. Jadi saat itu, saat kami masih kecil, kami tinggal di sebuah desa yang tidak bisa kami sebutkan. Di sana aku tinggal bersama bapak dan ibu dan kakak Dayani. Aku dan kakak Dayani tumbuh bersama dan terbilang kami cukup kompak, biarpun usia kami selisih 4 tahun. Karena aku masih SD dan kak Dayani sudah SMP. Sejak kak Dayani SMP yang mulai terlihat layaknya wanita desa, banyak lelaki desa yang suka melihat, bahkan iseng mengganggu Kak Dayani. Iya, karena Kak Dayani emang cantik. Mungkin tanpa kami sadari, Kak Dayani emang kembang desanya. Bahkan dulu aku selalu direpotkan dengan pemuda desa yang selalu meminta aku menyampaikan salam untuk Kak Dayani. Bahkan gak jarang, mereka juga sering menitipkan selembar surat cinta untuk Kak Dayani. Aku selalu mengantarkan suratnya ke Kak Dayani. Meskipun sambil jalan pulang, aku lebih dulu membacanya karena penasaran. Karena dulu aku belum begitu mengerti soal privasi. Lagian kami juga sering membacanya barengan. Aku sering melihat Kak Dayani saat kesal karena suratnya dan juga senyum-senyum sendiri. Tapi itu hanya rahasia kami berdua. Karena saat itu Kak Dayani tidak diizinkan pacaran dengan bapak dan ibu karena tuntutan dari bapak untuk tekun sekolah dan belajar. Saat itu, Kak Dayani juga emang selalu dibangga-banggakan bapak dan ibu karena sering mendapatkan ranking dan nilai membanggakan bapak dan ibu. Selain cantik, Kak Dayani juga pintar di sekolah. Lalu saat aku masuk SMP, Kak Dayani masuk SMA. Sejak SMA, Kak Dayani mulai sering bergaul dan punya banyak teman cowok dan cewek. Dan juga mulai pacaran karena emang bapak dan ibu sudah mengizinkan. Biarpun bapak sebenarnya saat itu lebih menyarankan untuk fokus menyelesaikan SMA dulu. Tapi tetap, bapak tidak bisa melarang. Karena dulu di desa kami, kebanyakan orang tua sudah mengizinkan anaknya pacaran sejak SMA. Karena orang tua selalu diselimuti ketakutan anaknya menjadi perawan tua jika punya anak perempuan. Mungkin itulah yang dipikiran bapak dan ibu saat itu. Lagi pula, Kak Dayani saat pacaran sangat terbuka dengan bapak dan ibu. Cowoknya selalu datang menemui bapak dan ibu di rumah. Bukan tipikal pacar diam-diaman dan melakukan hal yang rusak. Meskipun saat SMA, Kak Dayani sering gonta-ganti pacar, tapi masih dalam kontrol orang tua. Tapi sejak SMA, Kak Dayani mulai sering dimarahi bapak karena terlalu fokus bergaul dan pacaran. Imbasnya prestasi di sekolah menjadi menurun. Setelah tamat SMA, Kak Dayani tidak melanjutkan pendidikannya ke kuliah karena saat itu tidak kepikiran sama sekali. Karena di desa kami saat itu, kebanyakan wanita setelah tamat SMA dianggap sudah sangat matang untuk menikah. Bahkan banyak juga setelah tamat SMP langsung menikah. Untuk perempuan kebanyakan seperti itu. Begitu juga dengan Kak Dayani. Setelah tamat SMA, Kak Dayani langsung menunggu ada lelaki yang melamar. Karena saat Kak Dayani pacaran di masa SMA-nya, pacarnya nggak pernah menetap. Jadi setelah tamat SMA, Kak Dayani niatnya menunggu lelaki yang serius. Tapi setelah 4 tahun Kak Dayani tamat SMA, belum ada seorang pun yang datang berniat melamar. Saat itu, Kak Dayani udah mulai merasa malu karena teman-temannya saat itu sudah pada menikah. Bahkan banyak yang sudah menikah dan punya anak. Bapak dan ibu juga merasa malu
Karena di desa kami, Kak Dayani mulai jadi pembicaraan yang dianggap wanita yang tidak laku. Dan banyaknya fitnahan yang seolah menduga kalau Kak Dayani tidak laku karena sudah tidak perawan lagi. Karena Kak Dayani memang sering gonta-ganti pacar di masa SMA-nya. Itu pastinya menyakitkan keluarga kami dan sungguh memalukan. Lalu karena bapak dan ibu gak kuat terus-terusan melihat Kak Dayani menunggu layaknya wanita yang tidak laku, akhirnya bapak juga berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak temannya. Ibu juga berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak teman ibunya. Tapi setelah beberapa kali dijodohkan dan sempat hampir dilamar, tapi calon lelakinya selalu berubah pikiran dan menghindar dari Kak Dayani. Aku sampai bosan melihat Kak Dayani sedih dan terus sedih. Udah beberapa kali dijodohkan, gagalnya hanya karena lelakinya berubah pikiran tanpa ada alasan apapun. Bapak dan ibu kecewa dengan pihak lelakinya yang dianggap tidak bertanggung jawab. Bapak dan ibu juga sering heran karena Kak Dayani cantik, baik, tapi kok begitu sulitnya dia mendapatkan jodoh. Beda dengan perempuan lain di desa kami yang begitu mudahnya mendapatkan jodoh. Padahal Kak Dayani cantik dan juga sangat baik dan sadar, pinter, mungkin bonus untuk calon lelakinya. Saat itu juga, kami sekeluarga mulai merasakan keanehan dengan sikap atau apa yang dilakukan Kak Dayani. Keanehan awalnya ini sangat sepele. Bahkan aku gak pernah berpikir bahwa inilah gerbang musibah untuk Kak Dayani dan keluarga kami dari kutukan, yang ternyata ada hubungannya soal jodoh Kak Dayani. Keanehan Kak Dayani sering banget minum pakai gelas, tapi di dalam gelasnya ada satu batu seukuran buah jambu. Awalnya yang melihat itu ibu. Ibu melihat Kak Dayani minum dan langsung ditanya dengan ibu, "Kok ditaruh batu di gelasnya?" Ibu nanya karena heran. Kak Dayani jawab dengan santainya, "Oh, ini batu untuk terapi, Bu, supaya Dayani awet muda." Kak Dayani sambil menjawab dengan ketawa kecil yang seakan malu. Ibu percaya, awalnya emang bener batu itu untuk terapi. Tapi ibu heran, Kak Dayani tahu dari mana kalau batu itu bisa buat awet muda. Karena setelah bertahun-tahun Kak Dayani tamat SMA, dia gak pernah bergaul lagi. Bahkan keluar rumah aja sudah sangat jarang. Jangan berpikir kalau Kak Dayani browsing. Belum musim internet. Bahkan saat itu, TV aja kami belum punya. Karena cuma hanya orang kaya di desa yang memiliki TV. Karena dulu di masa itu, khususnya desa kami, TV adalah benda yang cukup mewah. Soal batunya, aku juga pernah melihat Kak Dayani minum di dalam gelasnya. Ada satu batu. Iseng aku nanya juga. Kak Dayani langsung menjawab. Katanya, itu herbal untuk awet muda. Ya, tanpa pikir aneh-aneh, aku langsung percaya. Sejak saat itu, kami mulai terbiasa dan sering melihat Kak Dayani minum seperti itu. Tidak ada satupun dari kami menaruh curiga soal itu. Lalu beberapa hari kemudian, kami melihat keanehan lain dari Kak Dayani. Saat itu, Kak Dayani ngomong dan nanya dengan ibu dengan panik dan tergesa-gesa. "Bu, kenapa aku bisa minum air batu?" Ibu seketika heran. Dia yang minum sendiri, dia yang nyesal sendiri. Itu yang dipikirkan. Bahkan karena itu, Kak Dayani seolah sangat menyesal sampai menangis. Kami merasa itu sangat aneh, karena menurut kami itu hal yang sepele, yang berasa aneh kalau sampai nangis hanya karena itu. Tapi setelah kejadian ini, aku melihat Kak Dayani lagi-lagi minum air batunya. Aku sempat menegur sambil ngeledek. "Loh, kok diminum lagi? Jangan diminum, ntar nyesel sendiri loh." Tapi Kak Dayani tetap melanjutkan minumnya. Tapi tak lama kemudian, dia nangis-nangis lagi karena menyesal. Dan kejadian seperti ini sering banget terulang hingga kami semua terbiasa. Jadi itulah keanehan awal Kak Dayani, yang sama sekali belum buat kami menaruh curiga apapun, hanya sebatas aneh.
Tapi keanehannya bukan hanya itu. Setelah beberapa tahun, muncul lagi keanehan yang terjadi dengan Kak Dayani. Karena dia mulai sering pikun yang emang gak normal dengan usianya yang masih berusia 25 tahun saat itu. Jadi awal mulanya, aku melihat Kak Dayani pikun. Itu saat pagi-pagi, aku duduk di depan rumah. Dan seperti biasa, rutinitas Kak Dayani menyapu teras. Aku melihat Kak Dayani menyapu teras. Lalu selesai menyapu, Kak Dayani masuk ke dalam. Tapi hanya berselang menit, Kak Dayani keluar lagi, ambil sapu lagi, dan menyapu teras di tempat yang barusan dia sapu. Aku merasa heran dan bilang, "Lah, kok disapu lagi, Kak?" Tanyaku sambil heran. Kak Dayani keheranan sendiri, karena menurut dia, terasnya belum disapu. Padahal barusan aku melihat secara langsung, dia sudah menyapu. Bukan cuma itu, aku pernah lihat juga Kak Dayani saat makan siang. Setelah makan, Kak Dayani masuk ke kamar. Tapi berselang menit, dia keluar kamar, ambil piring dan makan lagi. Karena aku udah merasa Kak Dayani agak pikun, karena kejadian sebelumnya, aku mastiin lagi sekaligus menanya, "Kok makan lagi, Kak? Kan barusan aja kakak udah makan." Dia kebingungan sendiri, dan kejadian seperti ini mulai sering dialami Kak Dayani. Dia sering melakukan sesuatu itu double, karena lupa udah melakukannya. Dan keanehan Kak Dayani, Bapak mulai curiga soal pikunya dan batu itu, dan bertanya-tanya, ada apa dengan Kak Dayani? Bapak pun pernah curhat dengan tetangga kami, yang itu teman dekat Bapak. Bapak ceritain soal keanehan Kak Dayani, dan mereka pun menduga, kayaknya ada sesuatu di batu itu. Bapak juga disarani untuk mengambil batu itu dari Dayani. Takutnya batu itu jimat. Lalu karena Bapak udah resah, akhirnya diam-diam Bapak mengambil batunya, yang selalu ditaruh Kak Dayani di gelas yang ada di kamarnya. Saat Kak Dayani sadar, batunya udah tidak ada. Kak Dayani marah-marah yang luar biasa, sampai memukul semua benda yang ada di dekatnya, sampai keadaan rumah berantakan semua. Saat itu, kami benar-benar heran melihat Kak Dayani marah sekeras itu. Itu pertama kali kami semua melihat Kak Dayani keras. Lalu karena Bapak sudah takut, akhirnya Bapak ngebalikan batunya ke Dayani. Setelah batu itu di tangan Kak Dayani, betapa kagetnya kami melihat Kak Dayani mengancam dan membentak Bapak. "Jangan sekali-kali sentuh batu itu lagi. Ini hanya perawatan wanita. Jangan sentuh lagi. Jika batu hilang, aku akan hancurkan rumah ini." Setelah itu, Kak Dayani pun masuk ke kamarnya. Hingga membanting pintu. Saat itu waktu siang. Saat itu Kak Dayani buat Bapak ketakutan, hingga kami melihat mata Bapak berkaca-kaca, bercampur sedih dan takut. Kami semua heran, kenapa Kak Dayani bisa sekeras itu, terutama dengan Bapak. Lalu sore itu, Kak Dayani keluar kamar yang kelihatannya baru bangun tidur. Sikap Kak Dayani saat itu benar-benar tanpa merasa bersalah sama sekali. Bahkan tidak canggung juga. Melihat ibu yang sedang menyuci piring di belakang, dengan santai dan lembutnya Kak Dayani ngomong, "Loh, kok ibu yang nyuci piring? Sini bu, biar Yani aja yang cuci." Karena sebenarnya itu rutinitas Kak Dayani tiap sore. Tapi karena ibu juga udah takut dengan Kak Dayani soal tadi siang, ibu gak berani ngetuk pintu kamarnya Kak Dayani untuk mengingatkan mencuci piring. Makanya Kak Dayani minta untuk nyuci piring. Setelah beres nyuci piring, Kak Dayani juga buatin kopi buat Bapak. Itu juga rutinitas Kak Dayani. Melihat itu, kami semua merasa heran dengan Kak Dayani. Sikapnya menunjukkan seolah gak terjadi apa-apa, gak merasa bersalah, bahkan tidak canggung sama sekali. Bapak sampai ragu, jangan-jangan yang marah-marah tadi itu bukan Kak Dayani. Dari sini, sebenarnya Bapak sudah curiga. Tapi karena Kak Dayani juga sering pikun juga, jadi kami mulai mikir, mungkin Kak Dayani pikun lagi, alias lupa soal kejadian tadi siang.
Lalu malamnya saat makan malam, Bapak dan Ibu berharap dan menunggu Kak Dayani minta maaf. Tapi Kak Dayani sama sekali gak menunjukkan sikap bersalah. Tidak canggung juga, sikapnya seperti biasa. Dan akhirnya Bapak buka pembahasan dan menanya ke Kak Dayani, "Yani, kamu kenapa tadi siang?" Dengan santainya Kak Dayani menjawab, "Oh, batu itu hanya untuk herbal perawatan wanita aja kok, Pak." Dia cuma jawab lagi dan lagi. Kak Dayani sama sekali merasa tidak bersalah dan minta maaf ke Bapak. Dari sini yang sebelumnya kami udah curiga ada yang aneh dengan batu itu. Tapi karena jawaban Kak Dayani yang seolah meyakinkan kami semua kalau batu itu hanya herbal aja. Kalau batu itu hanya herbal, karena Kak Dayani terus-terusan jawab itu hanya herbal. Sejak itu kami tidak melihat batu itu lagi. Bahkan sampai sekarang, yang kami tidak tahu kemana batu itu. Apakah disimpan dengan Kak Dayani, atau mungkin dia buang. Entahlah, kami benar-benar tidak tahu. Lalu ada kejadian lain. Dari kejadian ini, kami sekeluarga baru mulai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Kak Dayani. Soal semua keanehannya dan kenapa sulitnya Kak Dayani menemukan jodoh. Jadi itu bermula dengan kedatangan seorang lelaki yang berasal dari desa kami juga, yang bernama Didi. Awalnya kami semua menganggap ini kabar baik, hal yang paling ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu. Karena saat itu, Didi datang bersama keluarga orang tuanya yang berniat melamar Kak Dayani. Kami semua sangat senang, apalagi Kak Dayani benar-benar senang selama berhari-hari Kak Dayani dimabuk asmara. Terlebih, Didi juga di desa dianggap anak yang berpendidikan, karena saat itu dia sudah sarjana, bahkan sudah kerja di salah satu perusahaan yang berbasis di Jakarta. Dia juga sudah menetap secara mandiri di sana. Saat itu pas Didik pulang kampung menemui bapak ibunya, dan memang berniat ingin melamar Kak Dayani. Tapi setelah beberapa hari Kak Dayani dimabuk asmara. Setelah lamaran itu, Didik berubah pikiran dan memutuskan hubungannya dengan Kak Dayani. Kami semua pastinya sangat kecewa dengan keputusan Didik, terutama Kak Dayani. Tapi bapak mulai berpikir lain. Saat itu bapak mengingat kejadian sebelumnya, soal kegagalan hubungan Kak Dayani dengan anak temannya yang sudah beberapa kali dijodohkan dan selalu gagal. Bahkan sekarang dengan Didik terjadi lagi hal yang sama. Bapak mulai berpikir dan timbul pertanyaan, kenapa semua lelaki yang awalnya sudah suka, tapi dalam waktu singkat berubah pikiran? Apa ada yang salah dengan Dayani? Bapak berkali-kali nanya seperti itu denganku. Akhirnya, aku mengajak Bapak bertemu ke rumah Didik. "Pak, berhubung Didik belum balik ke Jakarta, kita tanyakan, apa alasan Didik berubah pikiran?" Bapak pun setuju. Lalu aku dan Bapak bertamu ke rumah Didik. Seperti rencana kami, Bapak nanya dengan Didik, "Nak Didik, sebelumnya saya minta maaf. Bukannya saya tidak terima keputusan Nak Didik, tapi saya sebagai bapaknya Dayani, saya ingin tahu kenapa Nak Didik berubah pikiran." Didik pun langsung menjawab, "Saya juga minta maaf, Pak. Sudah membuat Bapak sekeluarga kecewa. Tapi saya juga bingung, kenapa Dayani bukan seperti yang saya lihat di awal. Setelah beberapa hari, saya ketakutan melihat Dayani. Saya merasa tertekan. Saya juga bingung, kenapa aneh seperti ini rasanya." Jadi intinya, di sini Didik menjawab apa yang dia rasakan saat melihat Kak Dayani. Didik berani jujur. Sedangkan lelaki sebelumnya tidak ada yang menceritakan alasannya kenapa mereka menghindar dari Kak Dayani. Itulah sebabnya kenapa aku hanya menceritakan lebih detail soal Didik dibandingkan lelaki semuanya. Setelah itu kami pamit pulang. Dan di rumah, kami mulai mikir bingung dan ketakutan. Seolah apa yang ditakutkan bapaknya sepertinya benar. Ada yang salah dengan Kak Dayani. Di saat bapak sedang kebingungan sendiri,
Aku menyarankan Bapak coba konsultasi saja dengan Mbok Minah. Jadi Mbok Minah ini dukun beranak. Kata temanku, dia juga bisa ngobatin penyakit kampung. Lalu Bapak setuju. Kami langsung mengajak Ibu dan Kak Dayani ke rumah Mbok Minah yang berada di desa sebelah. Sampai di rumah Mbok Minah, Ibu dan Bapak pun langsung menceritakan semua keanehan dari Kak Dayani. Terutama sulitnya Kak Dayani dapat jodoh. Di situ Kak Dayani hanya diam dengan raut wajahnya yang sedih. Dan pastinya merasa malu, yang aku yakin dia malu dengan dirinya sendiri. Karena kami sekeluarga sudah serepot ini hanya karena tidak ada yang mau berjodoh dengan dia. Kita balik lagi soal mboknya. Setelah diceritakan, Mbok Minah pun juga awalnya ngerasa heran. Katanya, kok bisa perempuan secantik ini sulit dapat jodoh? Apalagi perlagaannya sangat lembut, kata Mbok Minah. Setelah ngobrol, Mbok Minah pun langsung menggelar tikar untuk tidak dilesehan. Mbok Minah mau menerawang Kak Dayani. Sebelum diperiksa, Mbok Minah menyuruh Bapak dan Ibu memegang tangan Kak Dayani untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba Kak Dayani kerasukan. Dalam keadaan dipegang, Mbok Minah menyuruh Kak Dayani natap matanya. Tatap mata Mbok ya, cantik. Mbok Minah pun terus natap mata Kak Dayani. Jadi mereka saling tatapan selama beberapa menit. Saat keadaan yang sudah sunyi, tiba-tiba Mbok Minah kaget. Astagfirullah. Mbok Minah pun langsung melepas tatapannya. Dan di waktu bersamaan juga, Kak Dayani senyum melihat Mbok Minah. Senyumannya sekilas saja, yang seolah senyumnya seperti menyudutkan Mbok. Lalu Mbok Minah pun mengajak Dayani ngobrol dengan obrolan random, yang tujuannya hanya memastikan apakah itu masih Kak Dayani atau bukan. Ternyata itu masih Kak Dayani. Setelah itu, Bapak dan Ibu nanya ke Mbok, "Gimana Mbok, Dayani?" Mbok Minah pun menjawab, "Sepertinya Dayani gak sendiri di tubuhnya. Begini saja, bagaimana kalau besok Dayani diruqyah? Mbok bantuin. Di sini kami baru benar-benar tahu ternyata apa yang ditakutkan Bapak ternyata benar. Kak Dayani emang sedang kenapa-napa. Setelah itu kami pulang." Sampai di rumah, kami merencanakan meruqyah Kak Dayani. Tapi Kak Dayani selalu menolak. Alasannya dia malu kalau orang banyak tahu kalau dia diruqyah hanya karena sulit mendapatkan jodoh. Di sini sebenarnya Kak Dayani ngambek dengan Bapak dan Ibu. Karena dia sebagai wanita merasa malu dengan dirinya sendiri jika Bapak dan Ibunya selalu berusaha yang melibatkan orang lain hanya karena dia dianggap sebagai wanita yang tidak laku. Dan Kak Dayani juga merasa tersinggung. Dia dianggap jin dengan Mbok Minah. Padahal yang dimaksud jinnya atau sesuatu yang ada dalam tubuhnya, dia yang gambarkan sosok yang menyeramkan. Itu bukan dia, tapi sosok yang hinggap di tubuhnya. Saat kami pulang dari rumah Mbok Minah, itu hari sudah malam gelap, dan malam itu saat kami merencanakan ruqyah. Kak Dayani terus-terusan nolak dan ngambek sepanjang malam. Yang akhirnya dia marah-marah lagi, masuk ke kamar dengan membanting pintu. Lalu gak lama kemudian, Kak Dayani keluar kamar, nyamperin Bapak dan keadaan yang aneh. Sambil senyum, Kak Dayani ngomong dengan suara berbisik dengan lembut dan bahasa yang halus. "Shh, kalian dan nenek tua itu gak akan berhasil." Setelah itu Kak Dayani pun jatuh pingsan. Ibu yang sedang di kamar langsung kaget mendengar suara seperti yang jatuh. Ternyata Kak Dayani jatuh dan sudah berbaring di lantai. Saat itu Bapak hanya melongo kebingungan. Saat Bapak dan Ibu kebingungan karena Kak Dayani pingsan, ditambah aku sedang tidak di rumah. Karena biasanya kalau ada apa-apa di rumah, aku selalu terdepan. Karena Bapak Ibu sudah lumayan tua. Jadi malam itu aku pulang di rumah, hanya Ibu dan Kak Dayani yang sudah terbaring di lantai. Jujur, saat itu aku kira Dayani sudah pergi.
karena tangisan ibu yang histeris yang membuat tetangga kami pun satu persatu berdatangan. Bapak malam itu lari ke rumah Mbok Minah. Lalu tidak lama kemudian, Bapak balik dengan Mbok Minah dan pas ustadz dari desa kami. Tapi saat Mbok Minah masih di pintu, Mbok Minah langsung ngucap, "Astagfirullah." Dia melihat ke arah Kak Dayani. Mbok Minah pun menyuruh kami semua minggir, karena dia melihat ada sosok hitam besar yang menduduki tubuh Kak Dayani. Setelah kami semua berhamburan keluar rumah, karena saat itu aku, ibu, dan beberapa tetangga kami sedang duduk di sebelah tubuh Kak Dayani yang sedang terbaring. Malam itu sangat mencekam. Kami semua menunggu di luar, karena Mbok Minah akan berkomunikasi dengan sosok yang sedang menduduki tubuh Kak Dayani malam itu. Kami semua gak bisa melihat sosok itu, hanya Mbok Minah yang bisa melihatnya. Tetapi malam itu, kami semua dengar dari luar rumah, Mbok Minah sedang berbicara dengan sesuatu yang kami tidak melihat wujudnya. Suaranya aneh, bukan seperti suara lelaki ataupun wanita, dan suaranya juga lembut dan menggunakan bahasa halus, seperti yang tadi aku jelaskan. Kami dengar isi percakapannya, tapi karena kami tidak mengerti sepenuhnya dari bahasa yang digunakan jinnya, kami hanya mengerti sepenggal saja. Intinya seperti ini, kata Mbok Minah. "Kamu siapa? Apa tujuanmu? Kenapa kau membuat wanita ini menderita? Siapa yang ngirim kamu ke tubuh wanita ini?" Sosok itu hanya menjawab, "Tubuhnya lembab, nyaman. Ini tempatku." Beberapa kali ditanya, dia hanya menjawab seperti itu. Sama sekali tidak menjawab siapa yang mengirim dia ke tubuh Kak Dayani. Setelah Mbok Minah berkomunikasi dengan sosok itu, kami semua doa bersama yang dipimpin Pak Ustadz. Kami tidak berhenti berdoa sampai Kak Dayani sadar. Saat hampir tengah malam, sekitaran jam 10:30. Lalu besoknya, Kak Dayani diruqyah di musola yang ada di desa kami. Semenjak itu, Kak Dayani mulai sering diruqyah selama sebulan 4 kali diruqyah, yang terus dibantu dengan Mbok Minah. Dan selama sebulan itu juga, keadaan Kak Dayani mulai makin memburuk. Mulai dari sikapnya yang udah berubah, layaknya sikap anak kecil, dan dia hanya bisa tersenyum saja. Yang lebih buat kami terpukul, fisik Kak Dayani juga berubah secara perlahan. Mukanya menua hanya dalam sebulan. Kantung matanya melebar hingga terlihat longgar, yang terlihat bola matanya nyaris lepas. Tubuhnya sudah sangat kurus. Berubah sikap dan fisiknya terjadi hanya dalam sebulan. Bapak ibu hanya bisa menangis melihat Kak Dayani seperti itu. Kak Dayani terus senyum. Kami pun terus melakukan ruqyah lebih sering lagi untuk melawan jinnya, dan terus berdoa agar Kak Dayani bisa kembali kayak semula. Di sisi lain, Mbok Minah menyuruh bapak mencari batu yang dulunya Kak Dayani sering masukin ke gelas. Karena soal batu itu juga sudah lebih dulu diceritakan bapak dan ibu. Kali ini Mbok Minah meminta bapak untuk mencari batunya, atau mungkin ada jimat yang ditaruh pengirim jinnya di rumah mereka. Karena di sini Mbok Minah mulai penasaran dan curiga juga dengan batu itu. Lalu kami pun mencari batu itu seisi rumah, tapi kami gak menemukan lagi batu itu. Aku sempat nanya dengan Kak Dayani, di mana batunya? Tapi Kak Dayani hanya bisa senyum. Layaknya aku nanya dengan anak bayi yang belum bisa berbicara. Kak Dayani udah gak bisa ngobrol lagi. Di sini kami gak tahu harus ngapain lagi. Kami juga gak kuat melihat Kak Dayani terus begitu. Lalu aku kepikiran, apakah mungkin Kak Dayani hanya menderita penyakit medis? Mungkin Kak Dayani stres berlebihan karena malu, karena dia sendiri menganggap dirinya wanita yang tidak laku. Dia malu dengan semua warga desa, apalagi banyak isu jelek dari masyarakat soal Kak Dayani. Mungkin karena itu Kak Dayani stres, dan membuat gizinya juga memburuk, yang membuat perubahan pada fisiknya.
aku sempat berpikir seperti itu. Lalu aku ajak bapak dan ibu ngobrol, mencari mereka untuk bawa Kak Dayani berobat ke ahli jiwa dan ahli gizi. Ternyata bapak dan ibu juga setuju. Singkat cerita, akhirnya kami bawa Kak Dayani ke rumah sakit jiwa. Di sana dia ditangani secara langsung dengan ahli jiwa selama kurang lebih setahun dalam masa perawatan di rumah sakit jiwa. Tapi setelah dirawat dalam kurang lebih setahun, Kak Dayani sama sekali tidak membaik, bahkan makin buruk lagi. Keadaan tubuhnya makin kurus, keadaan wajahnya makin buruk. Pokoknya nggak enak dipandang. Pihak rumah sakit jiwa juga sudah tidak bisa mendeteksi sumber penyakitnya, dan sama sekali tidak ada perubahan pada sikapnya. Banyak pihak juga yang menyarankan kami untuk pengobatan kampung, termasuk pihak medis. Akhirnya, kami pun membawa Kak Dayani pulang lagi. Semenjak Kak Dayani sudah pulang di rumah, banyak anak-anak desa yang ketakutan melihat Kak Dayani. Yang saat itu Kak Dayani suka duduk di depan rumah dengan tingkahnya yang random dan fisiknya menakutkan anak-anak. Bapak ibu hanya bisa menangis melihat Kak Dayani. Aku terus melihat ibu menangis, dan di sini keluarga kami sama sekali tanpa senyuman. Ada penghalang besar yang membendung senyuman kami, kecuali Kak Dayani yang terus senyum. Hingga di satu titik, kami di sini mulai bingung mau ngobatin Kak Dayani kemana lagi. Lalu saat itu temannya bapak menyarankan bahwa Kak Dayani ke Mbah Jiwo, dukun yang dianggap menggunakan ilmu hitam. Menurut kebanyakan warga di desa kami, katanya Mbah Jiwo dukun yang kuat. Mungkin Mbah Jiwo bisa mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Kak Dayani. Awalnya bapak juga ragu karena takut musyrik. Lalu bapak kompromi dengan aku dan ibu juga. Kami juga awalnya ragu, tapi karena kami tidak kuat melihat Kak Dayani terus-terusan begitu, akhirnya kami nekat membawa Kak Dayani ke Mbah Jiwo yang saat itu rumahnya lumayan jauh dari desa kami. Sampai di rumah Mbah Jiwo, Kak Dayani langsung memberontak, seperti takut dan benci melihat Mbah Jiwo. Aku pun dan bapak langsung megang Kak Dayani. Karena kami gak kuat, Kak Dayani benar-benar kuat. Akhirnya aku dan bapak ngikat tangan Kak Dayani pakai selendang yang saat itu dipakai ibu. Dalam sekejap, selendang itu pun robek dan putus. Akhirnya Mbah Jiwo mengasih kami sehelai daun bambu yang sudah sangat kering dan tipis. Mbah Jiwo menyuruh kami mengikat tangan Kak Dayani pakai itu. Kami heran, tapi kami tahu Mbah Jiwo dukun, dia lebih tahu soal ini. Kami pun segera ngikat tangan Kak Dayani dengan daun bambu itu. Anehnya, Kak Dayani benar-benar gak bisa bergerak. Pokoknya sangat aneh. Kami juga merasa aneh soal itu. Setelah Kak Dayani bisa tenang, barulah kami menceritakan dengan Mbah Jiwo soal Kak Dayani. Mbah Jiwo pun memeriksa Kak Dayani dengan metode-metodenya yang kami tidak mengerti. Setelah itu barulah Mbah Jiwo menjelaskan dengan kami, dan disinilah kami akhirnya dapat jawaban soal semuanya. Kata Mbah Jiwo, ada sosok jin hitam besar kurus, bermata merah yang ada di dalam tubuh anak ini. Ada yang mengirimkan jin ini ke tubuhnya, agar anak ini sulit mendapatkan jodoh, karena setiap lelaki yang berniat meminangnya, laki-laki itu tidak akan melihat dan merasakan aura aslinya, karena mereka akan melihat dan merasakan aura hitam dari jinnya, yang memang diperintah untuk menutup aura aslinya. Ternyata di sini kami baru tahu kenapa dulu setiap lelaki yang dijodohkan dengan Kak Dayani, termasuk Didi, selalu gagal. Hanya karena mereka berubah pikiran. Ternyata tanpa mereka sadari, mereka hanya melihat dan merasakan aura hitam dari jinnya. Ini khusus buat lelaki yang berniat meminang atau menikahi Kak Dayani. Kata Mbah Jiwo juga, jin yang ada dalam tubuhnya anak ini sudah menyatu dengan sempurna di tubuhnya. Itulah sebabnya kenapa fisiknya berubah, karena itu mendekati bentuk sosok asli jinnya.
Bapak memohon dengan Mbah untuk bisa mengobati dan mengusir jin yang ada di dalam tubuhnya. Mbah Jiwo juga menjelaskan dengan kita. Katanya, setiap jin yang dikirimkan biasanya selalu ada bukti yang tertinggal berupa jimat yang sebagai pengantar jinnya memasuki tubuh korbannya. Lalu Bapak pun langsung jelasin soal batu itu. Lalu Mbah Jiwo bilang, kalau batu itu berupa jimatnya, kemungkinan anak ini akan bisa diselamatkan. Karena batu itu adalah gerbangnya untuk jin itu masuk ke tubuhnya, juga untuk jin itu keluar dari tubuhnya. Setelah itu, kami pun pulang. Di jalan pulang, kami semangat ada harapan Kak Dayani bisa selamat. Nah, sampai di rumah, kami pun semua nyari batunya. Semua barang-barang yang ada di rumah, terutama kamarnya Kak Dayani, kami bongkar untuk mencari batu itu. Tapi setelah beberapa hari kami gak menemukan batu itu, akhirnya kami balik lagi ke rumah Mbah Jiwo. Sampai di rumah Mbah Jiwo, kami jelasin kalau kami benar-benar gak menemukan batu itu. Mbah Jiwo juga bilang, tanpa batu itu, jinnya gak akan bisa keluar. Sebenarnya bisa, tapi jinnya harus dikeluarkan secara paksa. Tapi Mbah Jiwo mengaku gak akan kuat menghadapi jinnya kalau dikeluarkan secara paksa, karena resiko terlalu besar untuk Mbah Jiwo. Dengan berat, kami pun harus mengerti, harapan merasa hilang. Lalu di sini Mbah Jiwo juga menawarkan kami untuk melihat dan berinteraksi secara langsung dengan jin yang ada di dalam tubuh Kak Dayani. Kami semua bersedia, tapi ada syaratnya atau ada ritualnya yang harus kami lakukan. Kami harus mandi dengan daun sirih dan jeruk purut, dan mandinya harus setiap subuh selama 7 hari ke depan. Sebelum mandi, harus melafalkan semacam doa, tapi bukan doa dari agama, tetapi semacam mantra yang menggunakan bahasa daerah, yang ditulis Mbah Jiwo di kertas. Lalu kami juga tidak boleh memakan makanan yang bercampur garam selama 7 hari juga. Lalu kami pun pulang. Di rumah, aku, bapak dan ibu menjalankan ritualnya selama 7 hari. Setelah itu, kami balik lagi ke rumah Mbah Jiwo. Di sana seperti biasa, Kak Dayani selalu memberontak saat ke rumah Mbah Jiwo. Tapi Mbah Jiwo juga selalu menyiapkan selai daun bambu untuk mengikat tangannya Kak Dayani. Setelah Kak Dayani sudah tenang, Mbah Jiwo juga langsung mempersiapkan tempat untuk kami di rumahnya, untuk kami berinteraksi dengan jinnya. Tapi sebelum dimulai, Mbah Jiwo ingatkan kami, sebelum memulai, ada pantangan yang jangan kalian lakukan. Nanti kalian akan melihat sosok jinnya secara langsung, dan kalian boleh menanya apapun. Tapi saat berinteraksi, jangan terlalu takut, jangan terlalu marah, dan jangan terlalu sedih. Emosi harus benar-benar stabil. Jika tidak, jinnya akan merasa menang dan akan mendominasi, yang memungkinkan keadaannya akan jadi lebih buruk. Mendengar itu aku bergetar, tapi aku memaksakan diri untuk berani. Lalu, aku, bapak dan ibu disuruh duduk berbaris di hadapan Kak Dayani. Setelah Mbah Jiwo menyuruh kami menutup mata, Mbah pun mengusap muka kami semua dengan kain lap yang basah, yang sudah diisikan mantranya Mbah Jiwo. Setelah itu baru Mbah nyuruh kami buka mata, dan aku dengan jelas, persis di hadapanku, ada sosok yang sangat besar, hitam, dan sangat kurus. Matanya terlihat longgar dan merah. Dia senyum melihat kami semua. Dan bapak pun langsung mulai bertanya, yang seolah kayak ngobrol dengan jinnya. Di sini kami nggak bisa memahami semua maksud dari jinnya, karena bahasa jinnya yang menggunakan bahasa daerah halus. Yang kami tangkap atau yang kami pahami, jinnya mengatakan tidak akan bisa dan tidak akan mau keluar dari tubuhnya Kak Dayani. Jinnya juga bersumpah kalau Kak Dayani gak akan pernah selamat. Jinnya mengatakan itu dengan bahasanya yang lembut dan halus. Bapak juga sempat menanya siapa yang mengirimkan dia ke tubuh Kak Dayani. Tetapi tetap saja jinnya gak mau menjawab, hanya senyum.
Di sini kami semua telah melihat dengan jelas, persis di hadapan kami jinnya. Setelah mengobrol, kami pun pamit pulang dengan Mbah Jiwo. Bapak dan ibu sangat lemas. Ibu gak pernah berhenti menangis. Setelah kami benar-benar pasrah, kami hanya bisa berdoa dan berharap Kak Dayani bisa kembali. Dan pengobatan dengan Mbah Jiwo adalah pengobatan terakhir Kak Dayani. Kak Dayani gak pernah sembuh lagi. Yang akhirnya, sampai bertahun-tahun ke depan, keadaan Kak Dayani begitu. Akhirnya, kakak saya Kak Dayani, wanita tercantik kami, meninggal dunia pada tahun 2003 yang di usianya ke-31 tahun, meninggal secara mendadak. Setelah Kak Dayani pergi, bahkan sampai sekarang, kami belum tahu siapa yang tega membuat Kak Dayani menderita semenderita itu. Apakah Kak Dayani telah menyakitkan hati orang lain hingga membuat orang itu menjadi orang terjahat untuk dirinya sendiri? Atau mungkin itu hanya orang yang sirik, yang sangat kejam, tanpa dikaruniai balas kasih sesama manusia. Tapi ya sudah melupakan kejadiannya, dan juga sudah memaafkan siapapun pelaku di balik ini semua. Kami tidak ingin kembali mengingat kisah ini. Tapi di sini, kami hanya ingin membagikan kisah kami. Semoga bisa dijadikan pembelajaran. Buang yang buruk, ambil yang baik. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dijadikan pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.